Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Aulia dengan NIM 2023121108 dari kelas AK51 mata kuliah Teori Akuntansi yang diajarkan oleh Pak Separta. Kali ini saya dan kelompok saya yang berisikan 3 anggota, yaitu saya Sabita Aulia sendiri, lalu ada Dela Oktaviana dan ada Intan Zuliarini. Kami akan membacakan chapter 11, yaitu tentang Positive Theory of Accounting Policy and Disclosure. Pada pembelajaran ini, kita akan membawakan beberapa poin. Yang pertama itu ada teori kontrak atau alasan perusahaan dapat digambarkan sebagai sebuah nexus of contract atau jaringan kontrak. Yang kedua ada teori agensi, bagaimana akuntansi dapat digunakan dalam spesifikasi kontrak untuk mengurangi biaya agensi dari ekuitas dan utang. Lalu yang ketiga itu ada perlindungan harga dan masalah agensi atau pemegang saham atau manajer, yaitu membatasi pelaporan akuntan opportunistic oleh manajer. Lalu adalah masalah agensi antara pemegang saham dan pemberi pinjaman, yaitu bagaimana keputusan akuntansi ex post manajemen dapat memindahkan kekayaan dari pemberi pinjaman kepada pemegang saham. Lalu ada perbedaan antara oportunisme ex post dan kontrak efisiensi ex ante, perspektif kontrak dan perspektif informasi. Lalu ada teori sinyal atau signaling, bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk memberi sinyal informatif tentang perusahaan. Lalu ada proses politik, yaitu bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk mengurangi biaya politik yang dihadapi perusahaan. Lalu ada konservatif, standar akuntansi, dan biaya agensi, yaitu standar akuntansi sebagai pembatas agensi. Lalu ada uji empiritis tambahan dari teori, pengujian empiris lebih lanjut terhadap teori-teori tersebut. Lalu ada evaluasi teori, kritik utama terhadap teori kontrak dalam pemilihan akuntansi. Lalu ada isu-isu bagi auditor, permasalahannya yang relevan bagi auditor. Itu berikut adalah poin-poin yang akan disampaikan oleh kelompok saya tentang Positive Theory of Accounting Policy and Disclosure. Maka dari situ tolong disimak baik-baik tentang materi kali ini. Terima kasih. Nah, selanjutnya di sini, jadi kan pada bab-bab sebelumnya itu telah membedakan dua klasifikasi utama teori akuntansi. Ada teori normatif dan teori positif. Jadi, di sini kita akan fokus membahas positive theory of accounting, di mana teori akuntansi positif ini berkembang sebagai respon terhadap keterbatasan teori normatif dan penelitian pasar modal awal. Jadi teori ini itu berfokus untuk memahami mengapa manajemen membuat laporan keuangan dan apa yang memotivasi pilihan kebijakan akuntansi mereka. Nah, teori ini itu menjawab pertanyaan mengapa laporan keuangan dibuat secara sukarela dan mengapa manajer melakukan lobbying terhadap standar akuntansi. Teori ini juga menganalisis perusahaan melalui lensa teori. Nah, jadi kan kalau di bab sebelumnya itu teori normatif itu bersifat perspektif dengan memberikan panduan berdasarkan pertimbangan nilai tentang tindakan yang seharusnya diambil. Sebagai contoh, IASB itu menganut prinsip decision usefulness sebagai tujuan utama informasi akuntansi. Nah, namun setelah tahun 1970-an, jadi penelitian pasar modal ini menjadi lebih dominan. Nah, hal ini disebabkan oleh kesadaran bahwa mustahil bagi para peneliti untuk mengembangkan teori yang mempreskripsikan cara menyusun laporan keuangan sebelum mereka memahami apakah dan bagaimana investor benar-benar menggunakan informasi tersebut. Nah, jadi itu sempat ada keterbatasan penelitian pasar modal sehingga muncul gelombang kedua. Jadi meskipun penting, penelitian pasar modal itu nggak bisa menjawab semua pertanyaan yang diperlukan oleh peneliti, praktisi, dan regulator akuntansi. Misalnya, penelitian ini sulit memprediksi reaksi pasar terhadap informasi akuntansi jika motif dibalik pilihan praktik akuntansi oleh manajer itu tidak diketahui. Selain itu, isu-isu penting bagi pemangku kepentingan dan pemegang saham seperti kreditur
juga tidak menjadi fokus. Nah, oleh karena itu, muncullah gelombang kedua teori akuntansi ini, yaitu teori positif, yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar. Misalnya, pertanyaan apa alasan manajer menyusun laporan keuangan tanpa adanya kewajiban regulasi. Kemudian juga menjawab pertanyaan terkait mengapa manajer cenderung membuat keputusan akuntansi yang sistematis dan melakukan lobbying kepada badan penyusun standar. Kemudian juga menjawab apa yang sebenarnya memotivasi keputusan akuntansi yang diambil oleh manajemen. Kemudian juga menjawab pertanyaan bagaimana reaksi manajer jika suatu perubahan praktik akuntansi diberlakukan dan bagaimana hal itu mempengaruhi pasar modal serta pihak-pihak terkait. Nah, fokus pada bab ini itu nantinya karena kita membahas gelombang kedua teori positif, maka kita akan fokus pada penjelasan dari beberapa sudut pandang. Yang pertama itu ada teori kontrak atau contracting teori, yang kedua teori biaya politik atau political cost theory, yang ketiga ada teori sinyal atau signaling, dan yang keempat yaitu perspektif informasi atau information perspective. Nah, pembahasannya ini akan mencakup baik determinan atau faktor pendukung maupun konsekuensi dari keputusan akuntansi manajemen khususnya terkait pilihan kebijakan akuntansi dan manajemen akrual. Jadi itu pasal modal awalnya itu kan tadi sudah saya jelaskan kalau misalnya di era 1970-an itu kan sempat ada keterbatasan penelitian, tapi tetap berhasil. Yaitu mereka itu berhasil menjelaskan pengaruh akuntansi terhadap harga dan volume perdagangan saham. Namun, penelitian ini tidak konklusif dalam menguji beberapa hipotesis dan memberikan dukungan yang tidak konsisten mengenai penggunaan informasi akuntansi secara sistematis oleh investor. Nah, hal ini itu membuat peneliti menyadari kesulitan untuk memprediksi reaksi pasar ketika tidak ada teori yang kuat yang mampu menjelaskan mengapa laporan keuangan itu dibuat sejak awal dan alasan dibalik pilihan prinsip tertentu oleh manajemen. Nah, kemudian muncullah asumsi pasar efisien dan realita. Jadi penelitian awal itu banyak menerima hipotesis pasar efisien atau IMH. Nah, sebagai kenyataan, IMH ini bergantung pada asumsi pasar sempurna, seperti informasi yang tersedia itu bebas, tanpa biaya transaksi, dan tanpa pajak. Nah, dalam kondisi ideal ini, harga saham akan segera menyesuaikan diri dengan informasi akuntansi. Namun, dalam praktiknya, kondisi pasar sering tidak kali ideal. Nah, jadi asumsi ketat IMH ini menyebabkan para peneliti kesulitan menjelaskan mengapa harga saham terkadang tidak langsung bereaksi terhadap informasi akuntansi dan justru terus menyesuaikan diri beberapa hari setelah informasi dirilis. Nah, yang mengindikasikan adanya biaya transaksi dan akses informasi yang tidak merata. Nah, fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar, apakah tujuan utama laporan keuangan memang untuk mendukung pengambilan keputusan di pasar modal atau ada tujuan lain? Nah, kemudian muncullah beberapa observasi yang mendorong pengembangan teori akuntansi positif. Yang pertama, penyusunan laporan sukarela. Jadi banyak perusahaan yang menyusun dan mengaudit laporan keuangan secara sukarela sebelum diwajibkan oleh regulasi. Nah, aktivitas ini memakan biaya yang menunjukkan pasti ada manfaat atau net benefit yang dirasakan manajemen. Kemudian yaitu aktivitas lobbying. Jadi perusahaan itu mengeluarkan biaya untuk melakukan lobbying terhadap standar akuntansi yang diusulkan, yang mengindikasikan adanya kepentingan ekonomi yang besar. Kemudian yang ketiga juga pola pilihan kebijakan akuntansi. Perusahaan itu cenderung memilih kebijakan akuntansi dengan pola konsisten dan terkait dengan karakteristik perusahaan tertentu. Kemudian juga konservatisme. Jadi secara umum perusahaan itu lebih memilih metode akuntansi yang mengukur laba, aset, dan ekuitas secara konservatif. Nah, jadi teori informasi tradisional yang menyatakan bahwa akuntansi hanya untuk membantu keputusan investor di pasar modal ternyata tidak mampu menjelaskan observasi-observasi di atas. Kemudian, oleh karena itu, para peneliti mengembangkan teori baru yang didasarkan pada premis kontrak yang memerlukan biaya atau costly contracting dan pemantauan atau monitoring. Nah, teori ini mencakup yang pertama teori agensi. Nah, memberikan
rasionalitas alternatif untuk produksi laporan keuangan. Nah, teori akuntansi positif ini berargumen bahwa individu bertindak secara rasional untuk memaksimalkan kepentingan ekonominya sendiri, dan angka-angka akuntansi memainkan peran sentral dalam distribusi kekayaan, baik dalam proses kontrak maupun proses politik. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang contracting theory. Jadi, contracting theory itu adalah konsep perusahaan sebagai nexus of contract yang mempresentasikan pandangan bahwa perusahaan pada hakikatnya merupakan sekumpulan hubungan kontraktual antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Perusahaan dapat digambarkan sebagai jaringan kontrak antara berbagai pemasok faktor produksi, termasuk pemegang saham, manajemen, kreditor, karyawan, dan pemasok lainnya. Eksistensi dari perusahaan ini dapat dijelaskan melalui efisiensi biaya transaksi yang dicapai dengan memusatkan dan menyederhanakan berbagai kontrak individual, sehingga mengurangi biaya transaksi secara signifikan bagi semua pihak. Nah, sebagai lanjutan dari pencarian teori yang menjelaskan mengapa manajemen membuat laporan keuntungan, teori kontrak atau contracting teori ini menawarkan perspektif yang fundamental. Teori ini memandang perusahaan bukan sebagai sebuah entitas tunggal, melainkan sebagai sebuah nexus atau jaringan dari berbagai kontrak seperti yang sudah saya jelaskan tadi antara pemasok dan konsumen faktor-faktor produksi. Nah, keberadaan perusahaan ini dapat dijelaskan oleh efisiensi biaya transaksi. Sebagai contoh, untuk menikmati sebuah es krim, kita memiliki dua opsi. Yang pertama, yaitu berkontrak secara individual dengan peternak sapi susu, petani tebu untuk gula, dan seterusnya sehingga semua bahan dan peralatan terkumpul. Nah, proses ini itu sangat tidak efisien dan memakan banyak waktu. Nah, opsi kedua itu adalah membeli langsung dari sebuah perusahaan, seperti contohnya supermarket. Nah, yang telah memiliki dengan kontrak dengan semua pemasok tersebut. Nah, opsi kedua ini kan jelas lebih efisien. Nah, perusahaan berfungsi sebagai pusat yang memusatkan dan menyederhanakan berbagai kontrak tersebut, sehingga secara signifikan mengurangi biaya transaksi bagi semua pihak yang terlibat. Nah, secara lebih luas, kontrak-kontrak dalam perusahaan ini mencakup hubungan dengan berbagai pihak, seperti yang pertama, kontrak antara pemegang saham atau prinsipal dengan manajer atau agent yang mengatur pengelolaan perusahaan. Kemudian juga kontrak antara perusahaan dengan pemberi pinjaman yang mengatur penyediaan modal. Kemudian juga kontrak dengan karyawan dan pemasok barang lainnya. Nah, dari berbagai jenis kontrak ini, teori akuntansi positif itu umumnya berfokus pada dua jenis yang paling kritis, yaitu kontrak manajemen dan kontrak utang. Nah, kedua bentuk hubungan ini merupakan bentuk spesifik dari hubungan keagenan atau agency relationship. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang agensi teori, yaitu di sini teori agensi ini muncul sebagai konsekuensi dari pemisahan antara keagenan yang terbentuk ketika prinsipal atau pemilik atau pemberi pinjaman mendelegasikan wewenang pengelolaan kepada agen atau manajer. Nah, jadi ketidaksejajaran kepentingan antara kedua pihak ini melahirkan tiga komponen biaya agensi. Yang pertama ada biaya pengawasan atau monitoring cost, yang kedua ada biaya ikatan atau bonding cost, dan yang ketiga adalah kerugian sisa atau residual loss. Nah, akuntansi ini berperan sebagai mekanisme governance untuk mengurangi biaya keagenan, baik untuk ekuitas maupun utang, di mana angka akuntansi digunakan dalam kontrak untuk menilai kinerja, memberi bonus, dan memantau kepatuhan perjanjian utang. Jadi, seiring dengan berkembangnya perusahaan menjadi korporasi besar, terjadi pemisahan antara kepemilikan oleh pemegang saham dan pengelolaan oleh manajer profesional. Nah, pemisahan inilah yang melahirkan apa yang disebut sebagai hubungan keagenan. Nah, jadi hubungan keagenan ini terjadi ketika satu pihak yang disebut prinsipal, misalnya pemegang saham, mempekerjakan pihak lain yang disebut agent, misalnya manajer, untuk melaksanakan suatu tugas atas nama prinsipal. Dalam dinamika ini, kedua pihak itu diasumsikan bertindak secara rasional
untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri, yaitu utility maximizers. Nah, hal ini itu menimbulkan masalah keagenan atau agency problems, yaitu kesulitan untuk memastikan bahwa agent akan selalu bertindak demi kepentingan terbaik prinsipal. Sebagai contoh, seorang manajer atau agen mungkin memiliki insentif untuk memaksimalkan tunjangan pribadinya, seperti mobil dinas atau bonus. Alih-alih memaksimalkan nilai perusahaan untuk memegang saham atau si prinsipal. Nah, kemudian muncullah biaya agensi atau agency cost. Nah, masalah keagenan ini kemudian menimbulkan biaya keagenan kan. Nah, ada 3 komponen dalamnya. Yang pertama, yaitu ada biaya pengawasan. Nah, si biaya pengawasan ini yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku agen. Contohnya adalah biaya audit wajib, pembuatan sistem kompetensi manajemen, dan aturan operasional yang pada akhirnya biaya ini akan ditanggung oleh agen melalui mekanisme perlindungan harga atau price protection. Nah, di mana gaji atau imbalan agen akan disesuaikan dengan tingkat pengawasan yang diperkirakan. Kemudian, biaya kedua yang muncul yaitu adalah biaya ikatan atau bonding cost, yaitu biaya yang secara sukarela ditanggung oleh agen untuk meyakinkan prinsipal bahwa mereka bertindak demi kepentingan prinsipal. Contohnya adalah komitmen untuk menyusun laporan keuangan triwulan atau menandatangani klausul kerahasiaan. Nah, jadi si agen ini nanti akan menanggung biaya ini selama manfaatnya berupa pengurangan biaya monitoring yang lebih besar. Kemudian, itu yaitu yang ketiga ada komponen biaya kerugian sisa atau residual loss. Jadi meskipun telah ada pengawasan dan ikatan atau yang disebut tadi monitoring cost dan bonding cost, tetap akan ada terjadi penyimpangan karena kepentingan prinsipal dan agent tidak akan pernah sepenuhnya selaras. Nah, kerugian akibat penyimpangan ini uh, yang disebut sebagai residual loss. Nah, dalam pasar yang efisien terdapat mekanisme yang menghukum agent yang bertindak oportunistik. Yang pertama itu dengan cara price protection. Jadi pasar tenaga kerja manajerial akan memasukkan reputasi seorang manajer ke dalam tingkat gajinya. Jadi nanti si manajer yang memiliki reputasi buruk akan mendapatkan gaji yang lebih rendah. Kemudian juga ada settling up. Jadi ketika prinsipal dapat menyesuaikan imbalan agent di akhir periode kontrak setelah melihat kinerja aktualnya. Kemudian juga ada pasar takeover. Ketika perusahaan dengan manajemen yang buruk akan rentan diakuisisi yang dapat mengakibatkan manajernya diganti. Nah, apa sih peran akuntansi dalam teori agensi ini? Jadi daya tarik utama teori agensi ini kan terletak pada kemampuan memberikan alasan fundamental bagi keberadaan akuntansi. Si laporan keuangan ini nanti berfungsi sebagai alat monitoring dan bonding yang krusial dalam hubungan keagenan. Nah, angka-angka akuntansi ini nanti digunakan dalam kontrak untuk yang pertama, untuk menilai kinerja manajer, untuk menjadi dasar pemberian bonus, memantau kepatuhan terhadap perjanjian utang. Nah, dengan demikian, akuntansi ini menemukan rasionalitas barunya yang kuat, tidak hanya sebagai penyedia informasi untuk pasar modal, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mengurangi biaya keagenan dan memastikan kelangsungan hubungan kontrak yang efisien dalam perusahaan. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang price protection and shareholders atau manager agency problems. Nah, di sini itu jadi itu nanti akan ada konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen yang muncul dari divergensi tujuan ekonomi dan perbedaan profil risiko. Nah, pemegang saham ini sebagai diversified investornya cenderung netral terhadap risiko.
Sementara manajer memiliki exposure konsentrasi melalui hunian kapital mereka. Nah, pasar yang efisien untuk menerapkan mekanisme perlindungan harga atau price protection, di mana reputasi manajer yang buruk akan menurunkan gaji atau harga saham yang mereka terima. Nah, sistem kompensasi berbasis kinerja akuntansi ini dirancang untuk menyelaraskan kepentingan, namun justru menciptakan insentif bagi manajer yang melakukan earning management melalui pemilihan kebijakan akuntansi yang meningkatkan laba yang dilaporkan atau bonus brand hypothesis. Nah, jadi ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian dalam perusahaan menciptakan konflik yang mendasar. Jadi si manajer sebagai agent dapat bertindak untuk kepentingan pribadi mereka yang mungkin bertentangan dengan kepentingan pemegang saham sebagai prinsipal. Nah, inti masalahnya ini terletak pada insentif untuk mengkonsumsi manfaat non-keuangan atau perquisites sebagai, jadi ada beberapa contohnya. Yang pertama, eh, kalau misalnya nih seorang manajer yang juga merupakan pemilik penuh perusahaan, biaya untuk membeli mobil mewah bagi dirinya itu bisa aja sepenuhnya ditanggung olehnya sendiri, sehingga tidak ada konflik. Namun, jika kepemilikan manajer tersebut hanya 70%, maka ketika perusahaan yang membeli mobil tersebut, maka 30% dari biayanya secara efektif ditanggung oleh pemegang saham minoritas lainnya. Hal ini mendorong manajer untuk berbelanja dengan uang orang lain. Nah, semakin kecil kepemilikan saham seorang manajer, maka semakin kuat insentifnya untuk menikmati tunjangan mewah atau mengurangi usaha, dengan kata lain shrinking, ketika dia tidak menanggung biaya penuh dari perilaku tersebut. Nah, jadi ada mekanisme pasar dan loss protection ini. Jadi, pasar modal yang efisien akan menerapkan mekanisme perlindungan harga atau price protection. Nah, ketika manajer atau pemilik menjual sebagian sahamnya, harga yang ditawarkan oleh investor baru akan sudah didiskon sesuai dengan ekspektasi mereka terhadap perilaku manajer yang tidak sesuai kepentingan saham. Dengan demikian, biaya dari perilaku oportunistik tersebut pada akhirnya akan ditanggung oleh manajer itu sendiri melalui harga jual saham atau gaji yang lebih rendah. Nah, jadi ada beberapa bentuk-bentuk spesifikasi masalah keagenan. Yang pertama itu adalah masalah penghindaran resiko atau risk aversion problem. Ketika pemegang saham dapat mendiversifikasikan portofolio investasi mereka, sehingga mereka cenderung netral terhadap resiko dari suatu perusahaan tertentu dan mendorong investasi proyek berisiko tinggi dengan imbal balik tinggi. Kemudian si manajernya ini memiliki modal manusia yang terpusat pada perusahaan tempat mereka bekerja, sehingga kegagalan sebuah proyek berisiko tinggi dapat merusak reputasi dan karir mereka. Oleh karena itu, manajer secara rasional cenderung memilih proyek yang lebih aman meskipun imbal baliknya lebih rendah, yang mungkin tidak memaksimalkan nilai perusahaan. Kemudian, permasalahan kedua itu adalah masalah dividen atau masalah dividen versus laba ditahan, atau biasa disebut dengan dividend retention problem. Ketika pemegang saham mungkin lebih memilih dividen yang tinggi jika mereka dapat menginvestasikannya di tempat lain dengan imbal balik yang lebih tinggi. Manajer mungkin lebih memilih untuk menahan laba dalam perusahaan untuk membiayai ekspansi atau empire building yang meningkatkan kekuasaan dan kendali mereka, meskipun hal itu tidak efisien bagi pemegang saham. Nah, selanjutnya, masalah yang ketiga itu adalah masalah horizon waktu atau horizon problem. Ketika pemegang saham berkepentingan dengan nilai perusahaan dalam jangka panjang. Jadi, si manajer ini, terutama yang mendekati masa pensiun, mungkin hanya berkepentingan dengan kinerja jangka pendek untuk meningkatkan reputasi dan bonus mereka. Nah, bahkan dengan mengorbankan profitabilitas jangka panjang. Nah, jadi peran kontrak dan akuntansi dalam penyelesaian masalah ini itu untuk menyelaraskan kepentingan, kontrak kompetensi manajer dirancang dengan menggunakan angka-angka akuntansi dan harga saham.
Yang itu yang pertama dengan rencana bonus yang dikaitkan dengan laba atau harga saham mendorong manajer untuk memikirkan kepentingan pemegang saham. Kemudian juga melakukan sistem kompensasi berbasis saham yang dapat mengurangi masalah horizon waktu dan penghindaran resiko. Nah, karena kompetensi seringkali dikaitkan dengan laba akuntansi, maka muncullah bonus plan hipotesis, yaitu ketika manajer akan cenderung memilih kebijakan akuntansi yang dapat meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode berjalan untuk memaksimalkan bonus mereka. Nah, selanjutnya, di sini saya akan membahas shareholders dan debt holders agency problems. Jadi, hubungan keagenan antara pemegang saham dan kreditur mengandung potensi konflik yang inherent akibat fixed nature of creditor claims. Jadi pemegang saham dapat meningkatkan nilai ekuitas mereka melalui tindakan-tindakan yang mentransfer kekayaan dari kreditur, antara lain melalui substitusi aset menuju investasi yang lebih berisiko dan pembayaran dividen yang berlebihan. Jadi kreditur yang rasional akan mengantisipasi perilaku ini melalui implementasi debt covenant yang menggunakan rasio akuntansi. Untuk menghindari pelanggaran perjanjian, manajer memiliki insentif untuk memanipulasi angka akuntansi, di mana perusahaan dengan utang tinggi cenderung memilih kebijakan yang melaporkan kondisi keuangan yang lebih baik dengan kata lain menggunakan debt atau equity hypothesis. Nah, sumber konflik dari permasalahan ini itu, dalam hubungan ini, manajer yang mewakili pemegang saham bertindak sebagai agent, sementara pemberi pinjaman atau debt holder adalah prinsipalnya. Konflik ini itu muncul karena satu-satunya cara untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham adalah dengan mentransfer kekayaan dari pemberi pinjaman. Nah, jadi ada 4 metode utama transfer kekayaan tersebut. Yang pertama, pembayaran dividen yang berlebihan. Jadi, perusahaan itu membayar dividen besar yang mengurangi aset yang menjadi jaminan bagi pemberi pinjaman. Kemudian, yang kedua itu dengan cara substitusi aset atau asset substitution. Nah, setelah menerima pinjaman, perusahaan itu akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek yang lebih beresiko daripada yang disepakati awal. Jadi pemegang saham menikmati keuntungan dari resiko tinggi, sementara pemberi pinjaman menanggung kerugian jika proyek gagal. Nah, yang ketiga itu ada underinvestment. Ketika perusahaan yang berada dalam kesulitan keuangan mungkin menolak proyek-proyek yang menguntungkan, yang bernilai NPV-nya positif, karena keuntungan dari proyek tersebut justru akan lebih dulu dinikmati oleh pemberi pinjaman, bukan pemegang saham. Nah, selanjutnya itu ada metode pelemahan klaim atau claim dilution. Ketika perusahaan menerbitkan utang baru dengan prioritas yang lebih tinggi yang membuat utang yang lama menjadi lebih berisiko. Nah, di sini apa sih peran perjanjian utang atau debt covenant itu? Jadi pemberi pinjaman yang rasional itu akan melakukan price protection dengan menetapkan suku bunga yang lebih tinggi. Nah, sebagai alternatif, mereka memasukkan perjanjian utang atau debt covenant ke dalam kontrak. Nah, perjanjian ini adalah pembatasan yang dirancang untuk melindungi kepentingan pemberi pinjaman dan seringkali dinyatakan dalam angka-angka akuntansi. Nah, jenis-jenis perjanjian utang yang umum itu ada beberapa. Yang pertama, pembatasan rasio leverage. Misalnya total hutang terhadap total aset untuk mencegah pelemahan klaim. Kemudian juga ada pembatasan pembayaran dividen, yaitu untuk mencegah pengeluaran aset yang berlebihan. Kemudian rasio cakupan bunga atau interest coverage ratio, yaitu untuk memastikan perusahaan mampu membayar bunganya. Kemudian ada pembatasan terhadap merger atau investasi berisiko tinggi untuk mencegah substitusi aset. Nah, jadi ada beberapa insentif untuk manipulasi akuntansi. Karena perjanjian utang sering menggunakan angka akuntansi, manajer itu memiliki insentif untuk memanipulasi angka-angka tersebut guna menghindari pelanggaran perjanjian. Hal ini melahirkan debt or equity hypothesis, yaitu perusahaan dengan leverage atau rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi akan cenderung memilih kebijakan
akuntansi yang meningkatkan nilai aset atau mengurangi nilai liabilitas yang dilaporkan, sehingga rasio leverage mereka terlihat lebih rendah dan tidak melanggar perjanjian utang. Dengan demikian, akuntansi sekali lagi memainkan peran sentral, tidak hanya dalam kontrak manajemen, tetapi juga dalam kontrak utang sebagai alat untuk memantau dan membatasi konflik keagenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya Sabita Aulia dengan NIM 202312118008 akan melanjutkan materi tentang the differences between ex post opportunism and ex ante efficient contracting atau contracting and information perspective. Jadi dalam teori akuntansi positif yang dijelaskan oleh Jane Goddard dan rekan-rekannya, hubungan antara prinsipal dan agent merupakan pusat dari persoalan akuntansi modern. Prinsipal adalah prinsipal adalah pemilik modal mempercayakan pengelolaan perusahaan pada agent, yaitu menjadi perbedaan kepentingan dan produksi yang tidak seimbang. Contoh konsep biaya agensi atau agensi cost. Positive accounting theory berusaha menjelaskan bagaimana praktik akuntansi muncul sebagai respon rasional terhadap kontrak antara kedua pihak tersebut. Dua konsep kunci yang dijelaskan dalam teori ini adalah ex ante efficient contracting and ex post opportunism. Selanjutnya itu uh, the differences-nya. Yang pertama itu ex ante efficient contracting itu mengacu pada tahap awal pembentukan kontrak. Jadi di mana semua pihak itu berusaha menyusun perjanjian yang efisien sebelum pelaksanaannya. Efisien berarti bahwa kontrak yang dirancang untuk meminimal biaya agensi, seperti biaya pengawasan, biaya pengikatan, serta resiko residu yang timbul akibat perbedaan tujuan antara manajer dan pemilik. Dalam konteks ini, dalam konteks ini, dalam konteks ini, efisiensi berarti mana sih kalau konteks ini? Hehe, ulang long. Gak usah di sini aja. Ih, males banget. Blow on anjir. Ulang lagi. Wah, sulitnya. Atau deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sabita Aulia. Saya akan melanjutkan slide-nya, yaitu tentang the differences between ex post opportunism and ex ante efficient contracting atau contracting and the information perspective. Jadi, yang pertama, dalam teori akuntansi positif yang dijelaskan oleh Jane Gondreff dan rekan-rekannya, hubungan antara prinsipal dan agen merupakan pusat dari persoalan akuntansi modern. Prinsipal adalah pemilik modal yang mempercayakan pengelolaan perusahaannya kepada agen, yaitu manajer. Karena adanya perbedaan kepentingan dan informasi yang tidak seimbang, muncullah konsep biaya agensi atau agensi cost. Positive accounting theory berusaha menjelaskan bagaimana praktek akuntansi muncul sebagai respon rasional terhadap kontrak antara dua pihak tersebut. Dua konsep kunci yang dijelaskan dalam teori ini adalah ex ante efficient contracting and ex post opportunism. Lalu di next slide ini ada perbedaannya. Yang pertama ada ex ante efficient contracting mengacu pada tahap awal pembentukan kontrak, di mana semua pihak berusaha menyusun perjanjian yang efisien sebelum pelaksanaannya. Efisien berarti bahwa kontrak dirancang untuk meminimalkan biaya agensi seperti biaya pengawasan, biaya pengikatan, resiko resiko yang timbul akibat perbedaan tujuan antara manajer dan pemilik.
Dalam konteks ini, akuntansi berperan penting sebagai alat untuk mengukur kinerja pengontrol perilaku manajer dan memastikan bahwa tindakan agen tetap sejalan dengan tujuan pemilik. Misalnya, penggunaan laba akuntansi sebagai dasar lulus kerja, rasio leverage sebagai dasar evaluasi perjanjian utang, atau tingkat laba bersih sebagai indikator utang atau tingkat laba bersih sebagai indikator keberhasilan strategi perusahaan. Semua ini merupakan bentuk penerapan ex ante efficient contracting. Namun, tidak ada kontrak yang benar-benar sempurna. Setiap perjanjian pasti ada mengandung elemen ketidakpastian. Dalam ruang bagi interpretasi, dari sinilah muncul fenomena ex post opportunism. Setelah kontrak berjalan, manajer memiliki kesempatan untuk bertindak secara oportunistik, yaitu memanfaatkan fleksibilitas dalam standar akuntansi untuk kepentingan pribadi. Opportunism terjadi karena manajer memiliki informasi lebih banyak mengenai kondisi perusahaan dibandingkan prinsipal. Bentuk perilaku opportunism bisa dibilang merupakan manipulasi laporan laba atau earning management. Perubahan estimasi akuntansi, penundaan pengakuan beban, atau percepatan pengakuan terhadap pendapatan tertentu untuk memenuhi target. Nah, jadi dalam konteks ini tuh akuntansi dapat menjadi alat yang membantu mengurangi ketidakpastian, namun juga dapat digunakan sebagai instruktur manipulatif apabila tidak diawasi dengan baik oleh auditor, dewan komisaris, dan mekanisme tata kelola perusahaan yang menjadi pihak di mana yang harus memastikan bahwa ruang-ruang diskresi manajemen tidak disalahgunakan. Ini adalah contoh nyatanya. Jadi contoh nyata teori ini dapat dilihat pada kasus PT Garuda Indonesia Tbk pada tahun 2018. Perusahaan ini tuh laporin laba besar sebesar tuh 809.000 USD, padahal secara ekonomi masih jauh merugi. Hal ini disebabkan pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan Mata Aeroteknologi yang belum sepenuhnya seluruh seluruh kriteria pengakuan pendapatan sesuai KSA 3. Secara ex ante, penggunaan laba sebagai dasar pelaksanaan kinerja dan bonus adalah efisien karena mudah diukur. Namun secara ex post, manajemen bertindak optimistik dengan mempercepat pengakuan pendapatan agar laporan keuangan tampak menguntungkan. Akibatnya, laporan keuangan menjadi menyesatkan dan OJK menjatuhkan sanksi kepada manajemen. Terus juga fenomena ini tuh ngebuktiin bahwa kontrak yang efisien di awal tidak menjamin kejujuran di akhir pelaksanaan. Efisiensi kontrak sangat bergantung pada efektivitas pengawasan dan integritas pelaku. Dalam konteks teori akuntansi, anti-efficient contracting and post opportunism memperlihatkan bagaimana praktik praktik akuntansi bukan hanya hasil teknis, juga melainkan konsekuensi ekonomi dan struktur insentif dalam organisasi. Jadi dari kontrak-kontrak itu tuh kalau misalkan akuntan yang nggak dijalanin secara menyeluruh dan benar itu sangat bisa disalahgunakan. Juga kesimpulannya nih ada teori ini tuh menegaskan pentingnya pemahaman sifat manusia kita nih sebagai sebagai opportunistik dalam rancangan sistem akuntansi. Kita tuh harus punya pengawasan yang kuat, transparansi informasi, dan kelola yang efektif dengan cara akuntansi berfungsi sebagai alat efisiensi dan bukan sarana manipulasi kayak gitu. Nah, selanjutnya nih ada teori sinyal atau signaling teori dalam akuntansi. Teori sinyal itu berakar dari teori informasi yang menyatakan bahwa adanya asimetris informasi antara manajer dan investor menciptakan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau misalkan informasinya tuh nggak jelas gitu, kanan kirinya nggak jelas tuh investor tuh bisa ragu gitu loh buat naruh saham di perusahaan tersebut. Apalagi kalau laporan keuangannya tuh ngalor kidul. Jadi pihak internal tuh harus memiliki informasi itu yang lebih lengkap, kayak tentang prospek perusahaan, terus laporan keuangan. Sementara pihak eksternal tuh hanya menggantungkan pada laporan keuangan kan, untuk mengumpulkan informasi yang bisa diberikan. Jadi oleh karena itu, manajemen menggunakan berbagai cara untuk mengirimkan sinyal mengenai sistem kepada pasar. Sinyal merupakan tindakan atau informasi yang sengaja dikirimkan untuk mempengaruhi perspektif pihak luar.
Dalam akuntansi, sinyal dapat berubah pemilihan metode akuntansi, pengungkapan laporan tambahan, pemer- pene- pemilihan auditor yang bereputasi atau kebijakan dividen. Sinyal yang kredibel adalah sinyal yang sulit ditiru oleh perusahaan berkualitas rendah. Karena tindakan tersebut memiliki gaya tinggi atau resiko yang besar. Dengan demikian, ada perusahaan dengan prosedur bagus yang bersedia mendapatkan sinyal semacam itu. Jadi semuanya tuh bisa memiliki sinyal yang bagus. Gitu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan rendah tuh biasanya susah untuk bikin laporan-laporan yang bagus, yang berkelanjutan, terus auditor yang bereputasi kayak gitu. Jadi dalam kerangka positif accounting teori, teori sinyal tuh menjelaskan bahwa manajer tidak hanya bertanggung jawab terhadap pelaporan keuangan, tapi terhadap penyampaian informasi non keuangan yang mempengaruhi nilai pasar. Jadi kan kalau misalkan manajernya nggak bisa ngasih sinyal atau teori yang bagus buat pasar, otomatis pasarnya nggak bakal tertarik dong, kayak gitu. Jadi misalnya perusahaan yang yakin terhadap kerjasamanya akan secara sukarela melakukan pengungkapan yang luas. Jadi kalau misalkan perusahaan ini sadar kalau dia tuh bagus, mereka tuh bakal sukarela ngebuka semua laporan keuangannya di umum. Karena mereka percaya kalau mereka tuh bisa menjaga pasar itu. Jadi kayak mereka tuh tahu kalau pasar tuh bakal berespon tuh positif. Nah, ini ada contoh penerapan teori sinyal. Contohnya tuh ada di PT Unilever di Indonesia. Perusahaan ini tuh secara konsisten menerbitkan laporan keberlanjutan dan laporan keuangan yang diaudit oleh auditor independen dari Big Four. Pengungkapan rinci terhadap dampak sosial dan lingkungan menjadi sinyal bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik, kinerja yang stabil, dan prospek jangka panjang yang sehat. Investor itu memandang markup sebagai bukti kredibilitas yang tercermin dari harga saham yang stabil serta kepercayaan pasar yang tinggi. Dalam konteks global, perusahaan seperti Tesla juga menggunakan strategi sinyal. Ketika mereka merilis ketika mereka merilis laporan dampak lingkungan dan targetnya tuh emisi net zero, walaupun perusahaan tersebut masih mengalami fluktualisasi laba, sinyal positif tentang inovasi dan keberlanjutan menarik investor untuk institusional yang besar. Jadi tuh PT Unilever TBK tuh menerapkan sinyalnya dengan pertama dia menggunakan auditor dari Big Four, terus laporan keuangannya tuh dirinci, juga mereka tuh ngasih laporannya tuh kepada pasar tuh secara terbuka. Mereka tuh nggak takut karena mereka tahu bakal dapat sinyal positif dari pasar dan juga bisa menarik investor yang lebih luas. Jadi nih kalau kesimpulan dari teori sinyal tuh akuntansi menekankan bahwa pelaporan keuangan bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga alat komunikasi strategis karena manajemen dari modal. Sinyal yang dikirim melalui kebijakan akuntansi dan pengungkapan informasi dapat memperkuat reputasi perusahaan serta menurunkan ketidakpastian investor. Namun, sinyal yang tidak kredibel seperti brainwashing atau overstatement laba dapat menurunkan kepercayaan dan merusak nilai perusahaan secara jangka panjang. Nah, kalau PT TBK Unilever itu dia udah berhasil kan, gak kayak si Garuda, karena Garuda itu gak kredibel, terus kayak overstatement juga, dan dia tuh jadi menurunkan tuh nilai perusahaan mereka. Jadi pasar tuh jadi kayak ragu buat berinvestor. Sedangkan Unilever tuh dia memperkuat reputasinya dengan cara memberikan secara luas informatif yang ada di perusahaan. Terus mereka juga nggak ragu buat ngasih tahu pasar mereka sehingga responnya positif dan menarik investor. Nah, selanjutnya ada hipotesis biaya politik atau political cost hypothesis. Hipotesis biaya politik merupakan bagian dari positif accounting teori yang berhubungan dengan interaksi antara perusahaan dan lingkungan eksternalnya. Hipotesis ini berangkat dari asumsi bahwa perusahaan besar dengan laba tinggi lebih berisiko menjadi target tekanan politik dibanding perusahaan kecil. Tekanan politik bisa berupa campur tangan pemerintah, kenaikan pajak, kritik publik, dan peraturan yang merugikan perusahaan.
Nah, dari sini tuh manajer tuh harus menyadari laba besar tuh dapat menimbulkan perspektif negatif dari masyarakat. Kayak bisa jadi tuduhan-tuduhan seperti tuduhan monopoli, eksploitasi sumber daya, atau keuntungan yang tidak adil. Nah, untuk mengurangi tekanan politik ini tuh, manajer harus memiliki kebijakan akuntansi yang menurunkan laba yang dilaporkan. Misalnya, bisa melakukan mempercepat pengakuan beban, penambahan provinsi, atau penundaan pengakuan pendapatan. Strategi itu bisa disebut income discreasing atau accounting choice. Selain itu, legality, legitimasi atau legitimasi teori mendukung pandangan ini dan menjelaskan bahwa perusahaan akan berusaha mempertahankan legitimasi sosialnya dengan menunjukkan bahwa operasional mereka itu sesuai dengan nilai-nilai masyarakat. Jadi kayak mereka melakukan pengungkapan tanggung jawab atau CER dengan meningkatkan citra sosial perusahaan dapat menurunkan potensi biaya politik. Nah, contohnya nih, ada di kasus dapat dilihat dalam PT Freeport Indonesia. Sebenarnya perusahaan tambang besar yang beroperasi di wilayah sensitif, Freeport tuh sering menghadapi kritik publik yang banyak dan tekanan pemerintah. Selama periode negosiasi kontrak dan diinvestasikan pada tahun 2017 sampai 2018, perusahaan itu melaporkan prevensi lingkungan yang besar dan menambahkan cadangan biaya reklamasi yang menurunkan laba bersih secara signifikan. Selain itu, Freeport tuh juga memperluas laporan CSR untuk menunjukkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi yang lokal. Tindakan ini secara efektif mengurangi tekanan politik dan membantu perusahaan mempertahankan operasinya. Secara global, kasus serupa terjadi juga nih pada perusahaan minyak BP atau Petroleum. Ini tuh setelah tragedi di Florida tahun 2010. Itu merupakan kerugian besar karena pengakuan kewajiban lingkungan dan kompensasi yang sebenarnya juga berfungsi untuk menurunkan tekanan politik dan memperbaiki citra publik. Jadi tuh kesimpulannya itu sebagai politik menegaskan nih, kebijakan akuntansi seringkali merupakan hasil kompromi kompromi antara tujuan ekonomi dan tekanan sosial politik. Jadi itu manajer harus memiliki metode yang menguntungkan secara strategi, bukan hanya finansial. Jadi karena itu tuh pelaporan akuntansi dapat sepenuhnya dipahami tanpa mengkhilangi konteks eksternal dan tekanan sosial di sekitar perusahaan. Jadi Freeport tuh nggak asal ngambil kesimpulan aja, nggak asal ngambil kita tuh harus kayak gini untuk melindungi politik. Tapi Freeport tuh punya cara supaya dia tuh bisa mengurangi tekanan politik dan tekanan sosial. Selanjutnya tuh ada konservatif akuntansi dan peran standar sebagai mekanisme pengendalian. Konservatif akuntansi merupakan prinsip dasar yang menuntut akuntan untuk berhati-hati dalam pengakuan pendapatan dan aset, serta lebih cepat dalam pengakuan beban dan kewajiban. Prinsip ini telah lama menjadi pihak praktik akuntansi karena membantu mengurangi kemungkinan overstatement laba dan memberikan perlindungan bagi pemilik modal serta kreditor. Dalam kerangka teori Kagan nih, dia bilang kalau konservatif itu berperan penting banget sebagai mekanisme pengendalian konflik antara prinsipal dan agen. Jadi kalau misalnya manajer memiliki insentif yang maksimal labanya jangka pendek demi bonus, konservatif itu menjadi batas yang membatasi ruang diskresi mereka dengan menuntut bukti kuat untuk pengakuan laba, terus juga bisa mempercepat pengakuan kerugian. Konservatif itu fungsinya apa sih? Yaitu untuk menjaga laporan keuangan tidak menyesatkan. Jadi di standar akuntansi modern juga mendukung prinsip konservatif sebagai alat pengendalian. Misalnya di PSAK 71 yang berdasarkan IFRS 9. Jadi kayak wajibin nih, kalau pengakuan kredit ekspektasi itu atau expected credit loss, sejak awal tuh bukan hanya terjadi setelah kerugian aktual. Jadi kayak pendekatan itu bisa mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam melaporkan risiko dan memperkuat keandalan laporan keuangan. Nah, kasus nyata juga ada nih penerapan konservatif ada di BCA. Kalian pasti tahu BCA kan? Atau Bank Mandiri. Jadi BCA dan Bank Mandiri itu
secara proaktif dia meningkatkan cadangan kerugian kredit bahkan sebelum terjadinya krisis. Jadi kan di Indonesia tuh sempat ada COVID-19 yang melanda. Jadi tuh bank-bank tuh tetap bisa menjaga stabilitas keuangannya karena mengantisipasi potensi kerugian sejak dini. Jadi bank-bank tuh pas COVID-19 itu mereka kayak BCA atau Bank Mandiri dia tuh eh, tidak terjadinya krisis karena mereka tuh udah mengantisipasinya. Nah, jadi tuh dalam praktik ini tuh bank-bank tuh menunjukkan nih kalau konservatif tidak hanya menjadi prinsip akuntansi, tetapi juga strategi pengelolaan resiko yang efektif. Tapi di sisi lain ada kegagalan menerapkan konservatif yang menimbulkan krisis besar. Krisis keuangan global terjadi pada tahun 2008. Jadi menjadi bukti bagaimana praktik pengakuan yang terlalu optimis pada instrumen keuangan menyebabkan laporan keuangan yang tidak mencerminkan resiko sebenarnya. Jadi banyak lembaga keuangan seperti Lehman Brothers mengalami kegagalan karena dia mengakui nilai aset yang tidak realistis. Jadi tuh adanya keterlambatan dalam pekerjaan. Jadi dia gagal dalam menerapkan konservatif dan malah menimbulkan krisis yang besar. Jadi tuh kesimpulannya tuh kalau konservatif dan standar akuntansi yang ketat itu tuh berfungsi sebagai mekanisme penting dalam pengendalian perilaku opportunistic manager, mengurangi biaya agensi, menjaga keandalan sistem keuangan, penerapan sistem ini membantu, tapi penerapan sistem ini tuh juga membantu membangun kepercayaan investor dan stabilitas pasar modal, sehingga akuntansi tetap berfungsi sebagai alat efisiensi ekonomi dan transparansi publik. Selanjutnya aku bakal bacain nih dari tiga materi poin yang aku bacain tuh apa sih kesimpulan umumnya. Berikut saya akan membacakan kesimpulan umum dari 4 teori yang saya bacakan di slide sebelumnya, yaitu kalau 4 teori ini tuh ngegambarkan bagaimana sih praktik akuntansi berkembang sebagai respon terhadap realitas ekonomi dan perilaku manusia. Seperti ex ante efficient contracting, dia tuh menunjukkan nih bahwa akuntansi itu berperan banget dalam menciptakan kontrak yang efisien, tapi tetap rentan terhadap ex post opportunism. Terus lalu ada teori sinyal yang kedua, dia tuh menekankan fungsi akuntansi sebagai alat komunikasi yang mengurangi asimetri informasi. Lalu ada hipotesis biaya politik juga menjelaskan bahwa keputusan akuntansi seringkali dipengaruhi oleh tekanan sosial dan legitimasi publik. Sedangkan konservatif dan standar akuntansi, dia tuh berfungsi sebagai mekanisme formal untuk mengendalikan perilaku manajer serta menjaga integritas laporan keuangan. Jadi keempat teori ini kalau digabungin maka dapat disimpulkan bahwa praktik akuntansi modern tidak hanya ditentukan oleh logika ekonomi, tetapi juga oleh perilaku, insentif, dan kekuatan eksternal yang membentuknya. Pemahaman mendalam terhadap teori-teori ini penting bagi auditor, regulator, dan akademisi agar mampu menilai laporan keuangan secara kritis dan memahami motivasi di balik kebijakan akuntansi yang dipilih oleh perusahaan. Itu adalah kesimpulan dari slide yang saya bacakan yang bisa saya jelaskan kepada teman-teman semua dan Pasparta. Terima kasih sebelumnya. Selanjutnya, ada uji empiris teori akuntansi positif atau PAT. Teori positif ini memungkinkan kita menguji secara empiris bagaimana pilihan akuntansi dapat memindahkan kekayaan dari prinsip A. Penelitian menunjukkan bahwa biaya politik cenderung lebih berpengaruh pada perusahaan besar, meskipun sebaliknya ukuran perusahaan dilengkapi dengan indikator lain. Selain itu, dukungan kuat ditemukan untuk hipotesis utang, di mana manajer cenderung meningkatkan laba ketika mereka mendekati pelanggaran perjanjian utang. Fenomena serupa juga terlihat pada hipotesis ukuran dan rencana bonus. Selanjutnya, ada penyempurnaan hipotesis rencana bonus dan biaya politik. Pada penelitian Haley,
Hipotesis rencana bonus dan biaya politik diperluas dengan model yang lebih rinci. Studi ini menunjukkan bahwa batas bonus dan kondisi perusahaan memengaruhi cara manajer memilih kebijakan akuntansi. Secara spesifik, ada 3 kondisi. Pertama, jika laba berada di bawah batas mewah, manajer tidak mendapat bonus, sehingga cenderung melakukan akrual negatif atau take a back. Kedua, antara batas bawah dan atas, bonus meningkat seiring laba, sehingga mendorong akrual positif. Ketiga, di atas batas atas, bonus sudah maksimum dan manajer cenderung melakukan akrual negatif lagi. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa skema bonus ini tidak sepenuhnya mencegah manipulasi akuntansi. Selain itu, variabel biaya politik diuji dengan lebih spesifik, misalnya melalui keanggotaan industri, persatuan kerja, laba proksi, pilihan metode akuntansi, pengungkapan sukarela, dan akrual diskresioner negatif. Selanjutnya ada pengujian hipotesis kontrak yang efisien. Dalam literatur akuntansi, banyak penelitian menunjukkan bahwa prosedur akuntansi sering dipilih sejak awal atau ex ante untuk mengurangi biaya keagenan. Misalnya, Zimar pada tahun 2001 menemukan bahwa perusahaan real estate cenderung mengkapitalisasi bunga pada proyek tertentu, karena hal ini membantu mencegah manipulasi dan sengketa dengan auditor. Di sisi lain, Dechow dan Sloan pada 1991 menunjukkan bahwa CEO baru biasanya meningkatkan pengeluaran R&D, sementara kepemilikan saham CEO lama menyeimbangkan insentif, sehingga perilaku oportunistik dapat dikurangi. Selanjutnya ada kritik dan evaluasi teori. Yang pertama, ada kritik metodologis dan statistik. Kritik metodologis terhadap teori ini menunjukkan bahwa bukti empiris sering dianggap lemah. Dengan prediksi model rendah, beberapa variabel tidak signifikan. Kolinearitas antar variabel dan penggunaan ukuran kasar seperti ukuran perusahaan untuk biaya politik. Meski begitu, evaluasi gabungan menunjukkan adanya regularitas empiris yang konsisten, terutama terkait leverage dan ukuran. Christie mengidentifikasi 6 variabel yang secara konsisten memiliki kekuatan penjelasan tinggi, yaitu kompensasi manajerial, cakupan bunga, leverage, ukuran batas dividen, dan risiko. Awalnya, penelitian kurang menekankan pengukuran biaya pengawasan dan renegosiasi kontrak. Namun, studi selanjutnya mulai mengatasi hal ini. Yang kedua, ada kritik filosofis. Teori akuntansi positif atau PAT sering dikritik karena dianggap syarat nilai. Peneliti dipandang memilih topik, metode, dan asumsi mereka secara subjektif. Para pendukung berargumen bahwa pilihan tersebut dibatasi oleh persaingan antar teori. PAT sendiri dikategorikan sebagai sosiologi akuntansi karena fokusnya pada perilaku individu, bukan entitas atau ukuran akuntansi. PAT membalas kritik ini dengan menyatakan bahwa entitas hanya dapat dikenali dari perilaku individu yang terkait dengan perusahaan. Dari sisi metodologi, PAT juga dikritik karena tidak sesuai, khususnya karena mengabaikan pendekatan falsifikasi ala Popper. Namun, para pendukung menekankan bahwa metodologinya
berasal dari ekonomi positif, yang membedakannya dari proposisi normatif. Yang terakhir ada isu untuk auditor. Permintaan audit muncul karena teori keagenan menjelaskan audit sebagai bagian dari pengawasan untuk mengurangi biaya keagenan dan meningkatkan nilai perusahaan. Saat ini, peneliti menyoroti pentingnya auditor berkualitas tinggi, seperti Big Four, yang tidak hanya lebih independen karena lebih banyak yang dipertaruhkan, tetapi juga bisa menjadi sinyal kualitas perusahaan, terutama saat IPO. Di pasar berkembang, perusahaan dengan masalah keagenan cenderung memilih auditor besar untuk mengumpulkan modal. Selain itu, auditor spesialis, misalnya di industri tertentu atau R&D, memberikan jaminan lebih tinggi meski dengan biaya audit yang lebih besar.